فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Taib, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan Al-Adabul Mufrad milik Al-Imam Al-Bukhari atau yang bernama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, yang mana kita masuk pada bab nomor yang keempat, masih pada kitab Al-Walidain, kitab yang berkaitan dengan kedua orang tua, dan kita masuk pada bab yang keempat dengan judul Babu Birri Walidayhi wa in zalama, yang maknanya Babu Birri Walidayhi, bab berbakti kepada kedua orang tua, wa in zalama, walaupun kedua orang tersebut berlaku zalim kepada si anak. Ya, saya ulangi, babu birri walidayhi wa in zalama. Ya, bab berbakti kepada kedua orang tua baik ayah maupun ibu, walaupun ayah dan ibu tersebut berlaku zalim terhadap anaknya sendiri. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita katakan anhuma dikarenakan Abdullahnya dan Al-Abbasnya keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak daripada Abdullah. Sedangkan Abdullah statusnya adalah sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Ali bin Abi Thalib juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikatakan oleh para ulama dengan gelar Hibrul Ummah wa ni'ma tarjamanul Quran. Hibrul Ummah itu adalah ulamanya kaum muslimin. Bahasa mudahnya itu bisa kita katakan Ya, ulama bagi seluruh kaum muslimin. Ya, beliau adalah salah satu dewan fatwanya sahabat. Beliau juga adalah dosen tafsir bagi para tabi'in. Ya, dan disebut dengan ni'mat tarjamanul Quran, sebaik-baik penerjemah Al-Quran. Ada ayat yang tidak difahami, maka para sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal dia masih berumur yang sangat belia. Ketika Nabi wafat, karena beliau itu dilahirkan di tahun 3 tahun sebelum hijrah Nabi, atau di tahun 10 kenabian. Berarti ketika Nabi SAW wafat di tahun ke-11, beliau masih berumur kisaran 13 atau 14 tahun. Ya, masih sangat belia, masih sangat muda. Ya. Nah, dia tapi meskipun sangat muda, dikarenakan dia mendapatkan doa yang mustajab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadikan beliau melejit berada di atas para sahabat yang lain. Walaupun ada sahabat-sahabat yang lebih senior, namun secara keilmuan Ibnu Abbas berada di atas.
Walaupun banyak sahabat yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lama, mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Ibnu Abbas bisa mengejar ketertinggalan tersebut karena ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas sering berjumpa dengan sahabat-sahabat yang kibar, sahabat-sahabat yang senior. Datang dari sahabat satu ke rumah sahabat yang lain. Bahkan diceritakan Ibnu Abbas itu seringkali menunggu di depan rumah seorang sahabat demi mendapatkan riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat tersebut. Berjam-jam berada di depan rumah seorang sahabat yang senior menunggu sahabat tersebut keluar dan ia meminta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah ketika ia menunggu di rumahnya Zaid ibn Thabit. Ketika keluar Zaid bin Thabit, dia berkata, "Celakalah diriku telah menjadikan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sengsara berada di luar rumahku." Padahal posisinya saat itu Ibnu Abbas sebagai murid, dan posisi Zaid ibn Thabit sebagai guru karena lebih banyak mengetahui hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh yang sangat bagus dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di antara contoh bagaimana keilmuannya yang sangat mendalam ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah hendak merajam seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut baru berumur 6 bulan kandungan yang ia punya. Dia hamil 6 bulan, kemudian dia sudah melahirkan. Maka saat itu Umar bin Khattab hendak memerintahkan para pengawalnya untuk merajam wanita tersebut. Namun ketika itu Abdullah bin Abbas berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, alam tasma' qaulallahi ta'ala?" Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Dia menukilkan ayat yang ke-15 dari surat Al-Ahqaf, surah yang ke-46, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Wahai Amirul Mukminin, Allah telah menerangkan bahwasannya seorang ibu dianggap kurhan, wa wada'athu kurhan, berada di kondisi kepayahan di atas kepayahan. Kepayahan yang pertama ketika ia hamil, kepayahan kedua ketika ia melahirkan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahkan Allah terangkan kepayahan yang ketiga ketika ia juga menyusui. Dan total dari dia hamil sampai dengan menyusui, kata Allah, 30 syahra, 30 bulan. Maka kata Ibnu Abbas, bukankah Allah di ayat yang lain berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Bagi para ibu yang ingin menyusui anaknya dengan kondisi yang paling sempurna, maka hendaklah ia menyusui selama haulaini 2 tahun penuh. Kamilain, 2 tahun itu adalah 24 bulan. Maka 30 dikurangi 24 jumlahnya 6 bulan. Berarti 6 bulan itu adalah minimal seorang ibu bisa melahirkan. Sedangkan 24 bulan berikutnya adalah agar si anak sempurna dalam kondisi penyusuan. Maka kata Ibnu Abbas, perempuan tersebut belum tentu ia berzina. Maka Amirul Mukminin langsung mengurungkan niatnya untuk merajam wanita tersebut. Ini di antara contoh seorang anak belia bisa mengingatkan orang tua. Pernah juga ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, juga sama diingatkan oleh Ibnu Abbas. Dan kondisi saat itu para sahabat itu hati mereka bersih sehingga walaupun diingatkan oleh orang yang lebih kecil, sepanjang itu adalah kebenaran, maka mereka menerima. Seperti Abu Nuaim Al-Asbahani menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya, untuk menangkal kesombongan seseorang dan untuk meningkatkan ketawaduan seseorang, ketika Anda berada di depan orang yang lebih tua daripada Anda, maka sepatutnya Anda berkata apa? Dia telah mendahuluiku, masuk ke dalam agama Islam dan telah mendahuluiku untuk beramal soleh, maka dia lebih baik daripadaku. Demikian juga ketika berada di hadapan orang yang lebih junior, umurnya lebih rendah, lebih muda,
gelarnya lebih rendah, pangkatnya lebih rendah, jabatannya lebih rendah. Maka jangan sekali-kali kau meningkatkan kesombonganmu di hadapan dia. Kenapa? Saat itu hendaknya kamu berkata, kata Abu Nuaim al-Asbahani, sungguh aku lebih dahulu bermaksiat dan melakukan dosa daripada orang tersebut. Ya, wastaujabtul uqubah, maka aku lebih pantas untuk dihukum oleh Allah. Fahuwa khairun minni, maka walaupun dia lebih muda daripadaku, maka dia lebih baik dari aku. Ini bagaimana cara meningkatkan ketawaduan. Begitu juga para sahabat dulu. Diingatkan oleh sahabat lain yang lebih muda, sepanjang itu kebenaran, maka mereka terima. Seorang Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin di antara Khulafaur Rasyidin, ya. Beliau menjabat itu kekhilafahan sekitar 4 tahun 9 bulan. Ya. Beliau pernah membakar orang-orang yang telah mengkultuskan dirinya. Ya, jadi cikal bakal orang-orang Syiah. Yang dahulu awalnya Abdullah bin Sabah yang mulai menggencarkan isu-isu bahwasannya Ali lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Isu ini semakin mencuat, maka orang-orang awam yang termakan dengan isu tersebut, pikirannya lebih buruk lagi, sampai-sampai mereka mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib cari orang-orang tersebut, karena tidak pantas seorang manusia biasa dikultuskan. Bahkan seorang Nabi SAW saya tidak mau dikultuskan. Ya, maka Ali bin Abi Thalib kumpul kalau orang tersebut, tangkap dan ia bakar hidup-hidup. Tapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, ya, tidak ada yang pantas menghukum hambanya Allah dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Tidak pantas seseorang menghukum orang lain dengan hukuman dibakar. Yang pantas membakar itu adalah Allah di neraka nanti. Bukankah Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang telah menukar agamanya, telah murtad, maka bunuhlah ia. Yang dimaksud dengan dipancung, jangan dibakar hidup-hidup. Kata Ibnu Abbas, seandainya aku di posisi kamu, maka aku cukup memancung mereka saja tanpa membakar mereka hidup-hidup. Dan diterima itu oleh Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sosok Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita bayangkan sahabat yang sangat mulia ini, berilmu ini, ya, dia sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Kata beliau apa? Ma min muslimin lahu walidani musliman. Tidaklah seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua yang juga muslim. Yusbihu ilaihima muhtasiban. Yusbihu ilaihima muhtasiban. Ya, muslim ini dia bersegera datang pagi-pagi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, muhtasiban, dengan niatan mengharapkan pahala dari Allah. Illa fatahalahullahu babaini minal jannah. Melainkan kelak nanti si anak yang muslim ini akan dibukakan oleh Allah untuknya 2 pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun. Kalau orang tuanya yang tersisa hanya satu, entah ibunya, entah ayahnya, dan ia tetap berbakti kepada salah satunya, fawahidun, maka Allah berikan pintu satu. Ya. Wa in, kata Nabi SAW, dan jika aghdaba ahadahuma, jika si anak itu membuat marah salah satunya, lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, maka Allah tidak akan ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada si anak. Qila, ketika Nabi menyatakan seperti itu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa in zalamahu, bahkan walaupun 2 orang tua itu telah menzolimi si anak. Nabi SAW bersabda, qala wa in zalamahu, walaupun kedua orang tua tersebut telah menyakiti dan menzolimi si anak, maka tidak ada hak untuk dia, ya, durhaka kepada orang tuanya. Ini hadis yang sangat menarik. Ada beberapa para ulama menyatakan isnaduhu dhaif,
Ya, sanad hadis ini dhaif. Tapi kita tahu Al-Imam Al-Bukhari sebagai pakar hadis yang paling mengerti bagaimana hadis itu sahih atau tidak. Pernah kita ceritakan sebelumnya, beliau berkata, ahfazu ya mi'ata haditsin sahihin. Aku telah hafal ya mi'ata alfi haditsin sahihin. 100.000 hadis sahih. Wa ahfazu mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Dan aku telah hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Lalu kenapa beliau masukkan ke sini? Karena beliau mengetahui seorang pakar hadis tidak pantas untuk menolak mentah-mentah hadis yang dhaif. Ya, bagaimana ketika hadis dhaif untuk dijadikan penentu hukumannya ini halal atau haram, baru itu ditolak. Ketika hadis dhaif ya berkaitan dengan masalah akidah, maka yang ini ditolak. Tapi kalau hadis ini dhaif dan selaras dengan dalil-dalil yang lain yang sahih, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini patut untuk diterima. Ya, karena sesungguhnya hadis dhaif itu hanyalah ada salah satu syarat dari hadis sahih yang hilang. Ittisalus sanad, syarat hadis sahih itu sanadnya harus bersambung. Dia dari siapa, sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian adalatur rawi, perawi yang meriwayatkannya setelah itu jelas bersambung ya, tidak ada yang terputus, baik di ujung, di pangkal ataupun di tengahnya, maka harus diperhatikan si perawi itu adalah atau tidak. Adalah itu dia sholih atau tidak. Kalau pelaku bid'ah maka tidak diterima. Ya, kalau dia pernah berdusta maka tidak diterima. Sangat ketat dan ilmiah ya syariat Islam ini. Yang berikutnya yaitu dhabutur rawi, hafalan si perawi harus kuat. Ketika ia mendengar sampai beberapa tahun kemudian ia ditanya, dia masih bisa mengeluarkan hadis itu dengan jelas. Kalau kita kan beda Pak ya. Ya, hafal hari ini besok. Ya, hafal hari ini besok. Ya, semoga enggak seperti itu ya. Tapi memang seperti inilah kondisi kita saat ini. Keberkahan ilmu sudah mulai diangkat. Semakin hilang keberkahan dalam kehidupan kita sehingga menjadikan ya inilah. Ya, sudah lelah menghafal, besok lupa, hafal lagi besok lupa. Ya, banyak hafal, banyak lupa. Yang paling buruk udah sedikit hafal, banyak yang lupa. Di zaman ketika itu luar biasa, dhabtur rawi. Kalau hafalannya sedikit berkurang, maka hadisnya menjadi hasan. Tapi kalau ada yang hilang ini dhabtur rawinya, maka hadisnya menjadi dhaif. Artinya hadis dhaif itu masih ada potensi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disamakan yang dhaif dengan yang maudhu', hadis palsu. Ya, banyak itu hadis-hadis palsu, banyak sekali berterbaran. Barang siapa yang membaca sholawat ini ba'da asar di hari Jumat 80 kali, maka dituliskan pahala 80 tahun dia telah beribadah dan dihapuskan dosa selama 80 tahun. Enak juga ya? Enak betul Pak, kalau kayak begini. Ternyata dicari sumbernya tidak ada. La aslalah, yang seperti ini baru hadis palsu. Tapi kalau dhaif, ya tidak sama derajatnya dengan hadis palsu. Seorang Al-Bukhari ternyata termasuk di antara yang masih menerima hadis yang sanadnya dhaif dengan syarat. Di antaranya hadis ini sangat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya apa? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di ayat ke-14 dari surat Luqman, surat yang ke-31, ya, Allah berfirman, seorang insan diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Terputus ketaatan ketika keduanya memaksa seorang anak untuk berlaku syirik. Ya, memaksa seorang anak untuk tidak salat.
Berarti ketaatan itu terputus ketika kedua orang tuanya memerintahkan kemaksiatan. Sepanjang bukan maksiat, perkara-perkara dunia, maka wajib ditaati. Sepanjang orang tua itu tidak zalim dengan bentuk masalah agama, maka tetap harus ditaati. Kata Nabi SAW, wa in zalamahu, walaupun dia keduanya menzalimi si anak. Apa sih contoh ya kedua orang tua yang zalim kepada anaknya, tapi dalam perkara duniawi? Apa Pak contohnya? Ya, misalkan orang tua menggunakan barang milik anaknya tanpa izin si anak. Ini zalim enggak? Zalim. Tapi ini zalimnya masalah perkara dunia. Maka si anak enggak diizinkan oleh syariat Islam untuk memarahi orang tua, untuk menyakiti orang tua, untuk menghardik orang tua. Anak zaman sekarang, Pak, ya, punya motor bagus. Ayahnya motor masih butut. Ya. Ayahnya ya ingin merasakan itu, ya, motor si anak tanpa izin menggunakannya. Pulang-pulang anaknya menghardik orang tua. Yang kayak gini namanya apa? Durhaka. Tidak diizinkan dalam syariat ketika kedua orang tua zalim kepada anak untuk urusan dunia. Terkadang orang tua terlalu menyanjung-nyanjung anak di depan orang-orang lain. Si anak pun gak enak gitu perasaannya kan. Wah, anak saya ini pinter banget. Ya, anak saya ini begini. Ya, di kuliah alhamdulillah dapat beasiswa. Si anak gak suka. Ya, maka si anak tidak boleh menampilkan wajah apa? Bermuka masam. Tidak boleh meninggalkan majelis saat itu. Yang terbaik apa? Bersabar. Karena ini masih masalah urusan dunia. Orang tua menzalimi anak ketika masih masalah urusan dunia, maka tidak diizinkan oleh syariat si anak ini berbuat kasar terhadap orang tua. Contoh lain apa? Kadang orang tua tuh nggak percaya Pak kata-kata anak, benar nggak? Ya, padahal si anak tuh sudah doktor, si anak sudah profesor, anak sudah apa? Ya sudah sarjana, orang tuanya cuma petani. Ya sekolah SD pun tidak orang tuanya. Kadang kan ada kesombongan kan? Si anak ketika sudah berpendidikan, stratanya tinggi, nasihat dari orang tua tidak diterima. Ya. Maka kalau orang tua tidak percaya kata-kata anak, maka si anak pun tidak berhak untuk memaksa orang tua untuk percaya. Saya mau kasih kisah menarik. Ya, guru besar pakar fikih. Ya, di atas doktor, di atas profesor. Dia salah satu imam mazhab, namanya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya siapa? Hah? Siapa Bu? An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Nu'man putra dari Thabit. Kalau yang pernah ingat cerita tentang orang yang memakan satu gigitan apel di sungai, ya, demi mencari keridhaan dari si pemilik apel, ya, maka ia datangi menempuh perjalanan jauh sampai akhirnya bertemu dengan si pemilik. Ternyata si pemilik memaksa dia kalau ingin diikhlaskan satu gigitan apel, bukan sebutir ya, cuma satu gigitan, maka kamu harus mengawini anakku, putriku. Ya, awalnya senang, nah ini mah namanya sekali dayung, ya, 2-3 pulau terlampaui, enak. Ternyata si bapak ngomong pemilik kebun, tapi putriku itu bisu, putriku buta, putriku tuli. Mau nggak? Ya. Tapi Sabit, ayah dari An-Nu'man, dia selalu ingat, ya, ma nabata lahmun min suhtin. Tidaklah daging, ya, darah dan tulang yang tumbuh dari tubuh seseorang melalui harta yang haram illa kanatin naru aula bih, melainkan neraka yang paling pantas untuk membakar tubuh tersebut. Ya, maka dia terima itu. Ya, dan ternyata betullah kesaksian Allah dalam firman-Nya, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah yang baik menghasilkan tanaman yang baik. Ya, ayahnya itu selalu memasukkan ke dalam tubuhnya itu yang halal. Ibunya ternyata dikatakan bisu, maksudnya nggak suka ngomongin orang. Dikatakan tuli, nggak suka bermajlis nongkrong sama orang-orang yang suka gosip. Ya,
Kemudian dia dikatakan buta karena nggak suka jelalatan. Ini perempuan solihah dan laki-laki solih. Maka lahirlah dari kedua orang yang soleh ini seorang anak yang juga solih, alim ulama, namanya Nu'man. Nah ini Imam Abu Hanifah. Pernah kisahnya begini di dalam kitab Tarikh Baghdad, ya. Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan kisah menarik tentang keunikan ibunya Abu Hanifah. Ya. Pernah ada sebuah masjid yang biasa ya di majlisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suka punya majlis di masjid tersebut, ya. Ada seorang Al-Qas. Al-Qas itu tukang dongeng. Ya, suka cerita. Jadi di zaman ketika itu memang ya digandrungi oleh orang-orang majelis yang isinya suka cerita kan, karena cerita itu menyenangkan, ya Pak. Ya, entah ceritanya sahih ataupun enggak, bermacam-macam. Pokoknya orangnya disebut dengan Al-Qas. Ya. Dia namanya Zur'ah, maka disebut dengan Zur'atul Qas. Zur'ah si tukang dongeng. Ada sebuah masjid, nah ini masjid tempat si Zur'ah Al-Qas. Ya. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya oleh ibunya tentang suatu perkara agama. Abu Hanifah itu sudah menjadi guru besar, ya. Tapi Imam Abu Hanifah jawab, si ibunya nggak terima. Kata ibunya apa? Saya nggak mau terima pendapatmu sampai aku mendengar pendapatnya Zur'atul Qas. Sampai aku mendengar pendapatnya Zur'ah si tukang dongeng, ya. Dia berkata apa? La aqbalu, aku enggak akan terima perkataan kamu illa ma yaqulu Zur'atul Qas, kecuali apa yang difatwakan oleh Zur'ah Al-Qas. Imam Abu Hanifah, Pak, enggak bilang, "Mah, saya ini guru besar fikih. Saya ini ya diakui oleh seluruh masyarakat Kufah. Saya ini adalah dosen. Saya ini enggak ngomong begitu, Pak." Imam Abu Hanifah apa yang dia lakukan? Ya, dia bawa ibunya ke rumah siapa? Zur'atul Qas tadi, ke rumah Zur'ah si pendongeng. Datang itu berdua ke rumahnya Zur'ah, ya. Sampai di sana, maka apa? Si Imam Abu Hanifah berkata kepada Zur'ah, ya, hadhihi ummi, ini ibu saya, ya, tastafti minka kaza wa kaza wa kaza. Dia minta fatwa tentang permasalahan ini itu. Kaget si Zur'ah, ya. Kata dia apa? Anta afqahu minni wa anta a'lamu minni. Wahai Abu Hanifah, kamu tuh lebih berilmu dari saya, lebih faqih daripada saya. Malu saya berfatwa di depan kamu. Kata Abu Hanifah, udah. Ya, saya tuh udah ngomong ke ibu saya begini, tapi dia nggak nurut. Ya, udah sekarang kamu bilang aja deh, apa aja deh yang saya ucapkan kamu sampaikan ulang kepada ibu saya supaya dia percaya. Ya, maka Imam Abu Hanifah kasih tahu tuh hukumannya ini itu dijelaskan oleh Zur'ah Al-Qas. Ya, pendapat saya begini, padahal pendapatnya sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ini contoh bagaimana kelembutan seorang faqih, seorang alim ulama terhadap orang tua. Dia tidak mengatakan aku sudah menjadi besar, aku sudah menjadi rujukan para alim ulama, tapi dia justru ingin membesarkan hati ibunya, ya. Nah, ingat, tapi kalau masalahnya adalah masalah kezaliman yang bersifat ya ukhrawi, bukan dunia. Seperti orang tua ya memerintahkan anak jangan sholat. Seperti orang tua memerintahkan anak untuk berbuat kesyirikan. Seperti orang tua menyakiti Nabi SAW, mencela, menghardik. Maka yang seperti ini tidak wajib untuk ditaati, tapi tetap ditekankan untuk menasihati dengan baik. Sebagaimana Abu Hurairah itu punya ibu, ya. Ibunya ini setiap hari suka mencela Nabi SAW. Ya, bayangkan putranya tiap hari ke majelis Nabi, ya, pulang-pulang ke rumah yang dia dengar adalah celaan dari ibunya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pernah ngajakin Islam, emaknya malah ngebalesnya dengan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia tidak memarahi ibunya, ya, tapi dia bersabar
berharap kebaikan dan keberkahan, maka dia datang kepada Nabi SAW. Ketika datang kepada Nabi SAW diceritakan, diadukan, dicurhatkan. Itu saya ngajakin Islam, tapi ibu saya nolak. Ya, bahkan hari ini aku mendengar celaan dari ibuku sendiri tentang engkau ya Nabi SAW. Maka mohon agar engkau doakan ibuku dengan doa kebaikan. Maka Nabi SAW doakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya. Maka datang Abu Hurairah dengan wajah berseri-seri karena tahu doa Nabi itu mustajab. Karena tahu apa? Sebelumnya Abu Hurairah pernah merasakan mustajab doanya Nabi pada dirinya langsung. Yaitu dia tidak lupa lagi terhadap sabda-sabda Nabi SAW. Maka datang sampai di rumah, di depan rumah dia terdengar suara air mengalir deras. Ternyata ibunya sedang mandi. Ya. Kemudian dia masuk ke rumah, ibunya keluar dari kamar mandi, kemudian ternyata ibunya dalam kondisi suci menyatakan syahadat. Ya, Allahu Akbar. Inilah contoh bagaimana keberkahan seorang anak yang tetap patuh kepada kedua orang tua, walaupun kedua orang tuanya zalim terhadap anak tersebut. Tapi syaratnya apa? Muslim. Karena Nabi sampaikan, ma min muslimin. Ya. Adapun kalau orang tuanya kafir, maka kalau dia memerintahkan kekufuran, maka ditolak mentah-mentah. Tapi kalau orang tuanya sekedar ingin menyambung silaturahim kepada si anak, boleh nggak? Harus diterima oleh si anak. Bahkan si anak harus berharap, boleh jadi dengan kelembutan dia terhadap orang tuanya berpikir ternyata si anak dalam agama Islam dan dia baik akhlaknya, mungkin itu membuka pintu hidayah bagi ibu atau ayahnya. Seperti yang terjadi pada Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma putrinya Abu Bakar, kakak tirinya Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Dia pernah didatangi oleh ibunya, yang mana ibunya ini adalah masih kafirah. Dijelaskan nama ibunya Qutailah. Datang membawa hadiah. Maka sebelum dia terima hadiah itu dia ngadu dulu kepada Nabi SAW. Ya Rasul, ibuku kafir atau musyrikah, dia ngasih hadiah kepadaku, aku terima enggak? Nabi perintah apa? Sili ummak. Ya, sambung terus silaturahim kamu dengan ibumu. Ya, wallahu a'lamu bis shawab.